Assalamualaikum Kak, selamat siang, selamat datang di klinik konseling gizi. Datang ke sini untuk konsultasi gizi, betul ya Kak? Betul, Ibu. Oke, apakah sudah membuat janji sebelumnya? Sudah, Bu. Dengan atas nama siapa Kak? Dengan atas nama Melisa, Bisa, oke. Eh, Membuat janji sebelumnya tanggal berapa? buat janjinya untuk tanggal 12 April. Oke. Eh, Umurnya berapa Kak? Umur saya 22 tahun. Kalau tahu BB dan TB sebelumnya berapa? BB terakhir nimbangnya sih 52, tinggi badannya 167. Baik, konseling gizi terkait apa? Jadi saya ingin mempertahankan berat badan saya, Bu, dan ada beberapa masalah lain yang ingin saya konsultasikan, Bu. Baik, izin konfirmasi ya, atas nama Kamelisa sudah membuat janji tanggal 12 April untuk konseling gizi mengenai cara mempertahankan BB dan ada beberapa masalah lainnya. Iya, Ibu, benar. Baik, nanti untuk masalah lengkapnya bisa dikonsultasikan langsung dengan ahli gizi ya. Sekarang silakan boleh masuk ke ruang Zoom 3. Baik, Ibu. Terima Terima kasih kasih. banyak. Permisi, selamat siang, Ibu. Selamat siang juga. Langsung saja ya. Perkenalkan nama saya Laila Nurkomala, bisa dipanggil Ibu Laila saja. Kalau boleh tahu nama adik siapa ya? Nama saya Melisa, Bu. Eh, Melisa, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, saya mau minta tips sama Ibu agar berat badan saya tidak naik ataupun turun karena saya ingin menjaga berat badan saya sebagai seorang model di sekolah saya, Bu. Oh, jadi Melisa ingin minta tips untuk menjaga berat badan ya? Iya Ibu, benar. Apakah Ibu bisa membantu? Bisa, adik. Jadi apa masalah yang adik alami mengenai berat badan adik? Saya bingung dengan berat badan saya, Bu. Bingung kenapa? Bingung dalam mempertahankan berat badan, Bu. Kadang berat badan saya suka naik dan kadang berat badan saya suka turun dalam jumlah yang drastis. Begitu. Lalu ada lagi? Iya Bu, dan juga saya itu kalau di sekolah suka pusing, lemas, dan saya suka gak konsen waktu buat belajar, Bu. Oh, terus apa ada masalah lain lagi? Saya kalau makan itu suka banyak dan nafsu makan saya cukup besar, Bu, tetapi saya sering memuntahkannya lagi. Saya juga bingung dengan masalah saya ini, Bu. Dan juga saya, menstruasi saya itu tidak teratur, Bu. Hmm, Lalu apa ada masalah lain lagi, Dik? Saya juga sering tidak bisa tidur di malam hari, Bu. Oh, apa ada lagi? Itu saja, Bu, masalah yang saya alami. Oke, sebenarnya Ibu bisa membantu mengatasi masalah yang ada adik alami. Jadi, apa yang harus saya lakukan pertama, Bu? Kita mulai dari masalah adik yang suka memuntahkan makanannya ya, dan juga tentang berat badan adik yang suka naik turun secara drastis. Iya, Ibu. Itu bagaimana ya, Bu? Itu bisa di bisa terjadi karena adik mengalami gangguan makanan bulimia yang disebabkan oleh beberapa faktor. Karena gangguan ini memang sering terjadi oleh remaja perempuan dan juga bisa dikarenakan oleh obsesi adik sebagai seorang model di sekolah. Jadi, bagaimana, Bu? Apa yang bisa saya lakukan? Jadi untuk mengatasi bulimia ini, adik perlu dukungan dan bimbingan oleh orang-orang di sekitar adik, orang yang perhatian dengan adik, terutama keluarga di rumah. Lalu, Bu? Adik juga harus mengurangi stres dan perbanyak istirahat yang cukup, perhatikan pola makan, dan bila perlu adik minta resep obat antidepresan kepada dokter agar gangguan bulimia pada adik dapat teratasi. Oh, jadi begitu ya, Bu. Mungkin dari Ibu ada lagi? Lalu untuk masalah adik
sering lemas, pusing, dan kehilangan konsentrasi belajar di sekolah, adik juga mengalami gangguan anemia atau kekurangan sel darah merah. Hal ini memang sering terjadi pada diri remaja saat ini. Bagaimana cara saya untuk mengatasi masalah ini, Bu? Gangguan anemia ini bisa dipicu oleh beberapa faktor, terutama oleh kekurangan darah merah yang disebabkan oleh kekurangan asupan zat besi pada makanan yang adik konsumsi. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira apa yang harus saya konsumsi, Bu? Adik bisa mengkonsumsi seperti daging merah, kacang-kacangan, sayur hijau kayak bayam. Oh, gitu. Baik, Ibu. Lalu untuk masalah adik yang susah tidur dapat dipicu juga karena adik mengalami stres berlebih serta banyaknya pikiran sehingga memicu gangguan tidur yang sedang adik alami sekarang. Itu bagaimana cara saya mengatasinya, Bu? Yang pasti adik jangan banyak pikiran, hindari stres berlebih, serta berhati-hati saat memilih makanan sewaktu mau tidur, supaya tidak memicu terjadinya gangguan tidur. Oh, begitu. Baik, Bu. Saya mengerti, akan saya coba. Lalu untuk tips mempertahankan berat badan, adik bisa memulainya dari menjaga pola makan, menjaga kebersihan, sering beraktivitas fisik, dan makan makanan yang bergizi seimbang. Pola makan yang baik itu bagaimana, Ibu? Adik bisa makan dengan 3 kali sehari, makanan 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan. Tentu makanannya juga harus seimbang. Lalu bagaimana dengan makanan yang bergizi seimbang itu, Bu? Untuk mencapai makanan yang bergizi seimbang, adik harus mengkonsumsi makanan yang terdiri dari makanan pokok, lauk hewani seperti ikan, ayam, daging, lauk nabati juga seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Serta adik juga harus mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, dan susu. Makanan tersebut dapat dikatakan seimbang bila diberikan dalam porsi yang sesuai. Tidak harus mahal, yang penting bergizi. Apa sampai di sini adik mengerti? Iya, saya mengerti, Bu. Saya akan berusaha untuk mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang seperti yang sudah Ibu anjurkan kepada saya. Baik kalau gitu. Adik juga perlu menjaga kebersihan. Apa adik tahu kenapa? Saya tahu, Bu, supaya saya lebih terhindar dari berbagai macam penyakit serta gangguan kesehatan lainnya. Betul sekali. Yang adik katakan itu memang benar. Selain menjaga kebersihan, aktivitas fisik juga tidak kalah penting loh. Adik tahu mengapa? Saya kurang paham, Bu. Kenapa ya, Bu? Itu karena aktivitas fisik dapat membuat tubuh menjadi sehat dan kuat, tidak mudah terserang penyakit, dan membantu untuk membentuk badan yang ideal. Apa dapat dipahami? Dipahami, Bu. Membentuk badan yang ideal ya, Bu. Kalau begitu, mulai sekarang saya akan rajin melakukan aktivitas fisik, Bu. Iya, Adik tahu aktivitas fisik itu seperti apa saja? Mungkin seperti berolahraga, belajar, cuci piring, cuci baju, dan sebagainya. Iya, betul. Sampai di sini, apa adik mengerti konseling kita pada hari ini? Sangat dimengerti, Bu. Nah, apa aja sih yang udah adik mengerti? Untuk keluhan saya yang suka memuntahkan makanan, saya harus mengurangi stres dan perbanyak istirahat agar gangguan bulimia ini dapat teratasi. Nah, untuk anemia, saya harus mengatasinya dengan mengonsumsi daging merah, kacang-kacangan, dan sayuran hijau seperti bayam. Lalu, serta jangan banyak pikiran, terus menghindari stres, serta berhati-hati saat memilih makanan sewaktu mau tidur supaya tidak memicu terjadinya gangguan tidur saya. Betul sekali. Lalu apa lagi? Lalu untuk tips mempertahankan berat badan, saya bisa memulainya dari menjaga pola makan saya, menjaga kebersihan, seringnya beraktivitas fisik, dan makan makanan yang bergizi seimbang. Bagaimana, Bu? Wah, betul sekali. Tadi pandai sekali memahaminya. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya rasa tidak ada, Ibu. Baik, setelah konseling kita pada hari ini, adik bisa datang minggu depan. Baik, Ibu. Terima kasih untuk hari ini, Ibu.
Sama-sama. Selamat siang, Bu. Selamat siang.